Wah, 10 yuan mungkin kurang. Bisa kasih aku 100 yuan? 100? Kenapa? Aku belum makan 5 hari. Aku mau simpan uang buat naik pulang. Oke. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Ini cek 5 juta dari Future Group. Kamu bisa ambil ini ke keuangan untuk dicairkan. Future Group 5 juta? Bohong kali. Ini cek asli, mana ada bohong. Kakakku kerja di Future Group, cek Future Group cuma. Cuma mereka yang bisa keluarin, mana mungkin kamu punya? Cek Future Group. Bohong siapa? Ya udah, kalau gak percaya, kamu ada keinginan lain gak? Aku cari cara lain buat balas budi. Halo Emma. Sebentar lagi ulang tahun ke-50ku. Kakakmu bawa pacar pulang, kamu juga bawa satu. Biar tutup mulut saudara, dengar gak? Ah, bukan MA. MA. Pacar. Ada. Hang, Kamu. hang. Jadi pacar sementara aku beberapa hari. Berita terbaru dari stasiun ini. Chairman Future Group, Lau Saer. Pendiri mobil, Ibu Ningking. Baru masuk daftar orang terkaya Forbes dan dapat gelar Kehormatan Khusus PBB, Dewa Mobil Dunia. Chairman, cari saya? Siapkan baju pengemis buatku. Sama cek 5 juta. Chairman, buat apa baju pengemis? Jangan tanya buat apa. Siapin aja. Siap. Jangan lewat, jangan lewat. Kenapa? Itu teman sekelasku dulu, kalau kita lewat. Dia pasti minjam uang. Kasih dikit uang dong. Ningking. Kamu kenal dia? Hah? Bukan cuma kenal, dia mantanku. Setelah kerja keluar, kita putus. Gak nyangka, teman sekelasku dulu sekarang jadi pengemis. Kalau orang lain tahu, aku kontraktor. Punya teman pengemis gini. Malu mati, cepetan pergi. Tunggu dulu. Ah, Aku mau foto dulu. HMPH. Ayo pergi. ayo. San Xiao Xiao, kamu tahu nggak? Proyek ini aku yang kasih ke kamu. Kayaknya orang baik di dunia ini memang susah dicari ya. Pacar sementara, ibuku lagi ulang tahun. Dia maksa aku bawa pacar pulang. Aku aja belum pernah pacaran, mau cari pacar di mana? Menurutku sih, kamu lumayan. Meski pakaiannya berantakan. Tapi kalau didandani pasti bisa. Gimana? Ah, ini. Aku bayar kamu. Dihitung kayak tukang bangunan, sehari 200. Seminggu 1.400, mau atau enggak? Kedengarannya lumayan menguntungkan. Tentu dong, kerja bangunan kan capek, kotor-kotor. Ikut aku pulang aja, ulang tahun ibuku, dijamin enak. Kamu untung besar. Kalau gitu, aku nggak bisa nolak ya. Ayo pergi. Oke deal ya, besok ibuku ulang tahun. Aku ajak kamu ke hotel mandi, ganti baju. Beliin hadiah buat kamu kasih ke ibuku. Oke. Kamu cantik banget. Nggak boleh. Kita kan palsu. Main Frankok bisa gini. Ya udah kita beneran aja sekalian. Nggak bisa. Kan kamu suka cewek kaya. Direktur grup Future itu. Dia umur 18 masuk universitas top dunia. 22 mulai bisnis mobil, 25 perusahaannya IPO. Dijuluki Dewa Mobil Dunia, cewek kayak gini baru. Jodoh sejati di hatiku. Ternyata fans yang naksir diam-diam. Menarik. Kalau kamu ngincar orang kaya, kita nggak cocok. Ya udah kita main peran aja. Jangan sampai kamu berharap lebih, nanti aku batalkan. Status kamu sebagai pacar palsuku. Oke. Kita cuma pegang tangan aja ya. Oh iya, besok pesta ulang tahun ibuku. Aku harus beliin kamu hadiah, jangan pulang tangan kosong. Siapin hadiah ulang tahun 5 juta buatku. Besok kirim atas nama grup Future ke keluarga Nangong, Desa Song. Nanti sampai rumahku, jangan panggil Paman Didi lagi. Panggil ayah ibu, nanti ketemu orang tuaku. Manis-manis dikit, oh iya. Nanti jangan bilang kamu pengemis ya. Kamu harus bilang ayahmu punya perusahaan.
Lalu kamu lagi merintis usaha, pendapatan setahun. Paling nggak juga ratusan juta. Ini nggak baik bohong-bohong gini. Baik apa enggak, habis ultah kita putus kok. Siapa yang mau konfirmasi? Ibuku ini. Sangat gengsi, cuma pengen dia senang aja. Ya sudah. Deal ya, aku transfer 10 juta sekarang. Nanti kamu kasih ke ibuku. Oke. Uang dari Zhang Xuang 800.000. Xiao Kuan dari Dongchun 2 juta. Anak angkat Qiu Meng 50 juta. 50 juta kaya banget. Ibu, anak angkatmu pulang nih. Ibu ulang tahun ke-50 mana mungkin aku nggak datang. Kakak Su dan Kak Jing belum pulang? Sebentar lagi sampai. Bu, aku pulang. Hahaha, anak keduaku pulang nih. Haha. Bu, aku perkenalkan. Ini pacarku, Ningking. Halo Tante. Ini sedikit hadiah. Wah, bagus-bagus, Nenek Nanggong. Kamu beruntung banget, mantu secantik ini. Kulitnya putih bersih, pasti orang kota ya? Oh iya, asli orang kota. Beneran? Mantuku orang kota? Pasti keluarganya kaya dong? Ayah ibu mertua kerja apa? Tante, ayahku punya pabrik, ibuku nggak kerja. Cuma jalan-jalan dan main mahjong tiap hari. Ini impianku jadi nyonya kaya. Hahaha. Tante, kamu mau jadi ratu ya, Nenek Nanggong? Kalau kaya jangan lupa kami ya. Haha, pasti dong, kalau aku kaya. Pasti nggak lupa kalian sesama warga sini. Haha, mantu, masuk sini dulu. Tunggu. Ada apa, Yumeng? Ibu, kamu lupa sesuatu ya? Aku lupa apa? Dulu bilang kalau aku udah gede, aku dinikahkan sama Kak Tang. Kamu lupa? Hah? Mau nikah sama Atang kami? Ada masalah apa, Ibu? Tapi Atang kami udah punya pacar, Ibu. Gimana kalau Ibu cariin yang lain di sekitar sini? Nggak mau, aku cuma suka Kak Tang, aku udah sumpah. Nggak mau nikah sama orang lain, Ibu janji, jangan ingkar. Ibu memang pernah berjanji padamu, dan aku juga sudah membicarakan hal ini dengan Atang. Tapi Atang bilang dia tidak suka tipe perempuan sepertimu. Betul, Qiu Meng. Aku tidak mungkin bisa bersamamu. Kenapa tidak mungkin? Kamu pikir dia lebih baik dariku? Ya, dia lebih baik darimu, lebih lembut, lebih baik hati. Lebih cantik, dan yang terpenting lebih berpendidikan darimu. Lagi pula, kami saling memahami. Iya, Ayah Ayu juga pemilik pabrik. Memang, dia lebih cocok dengan Atang daripada kamu. Pabrik? Jangan pikir aku buta. Aku jelas melihat dia dan kakak Tang jelas-jelas. Pulang naik traktor. Ayahku setidaknya adalah bos tambang. Paling jelek, aku naik mobil. Kalau keluarganya benar-benar punya pabrik, mana mungkin pulang naik traktor? Ini bagaimana? Atang, Ningking, katanya ayahmu punya pabrik. Kenapa kalian pulang naik traktor? Bisa jadi bohong, ngomong besar. Apa? Bohong? Ngomong besar? Pasti, Ibu, pikirkan, kakak Tang itu lulusan terbaik. Punya gelar, punya bakat. Kalau dia cari istri, pasti cari yang mampu, cantik, dan keluarganya kaya. Mana mungkin cari penipu? Atang, Xiao Tang, benarkah kau penipu? Ibu, aku ini. Jangan dengarkan omongannya. Mana mungkin kakakku penipu? Lalu kenapa kau dan Xiao Ning pulang naik traktor? Ini dia, karena. Karena di rumahku cuma ada 3 mobil. Ayahku 1. Awalnya aku juga punya 1, tapi adikku ada acara kumpul teman. Katanya naik mobil biar terlihat keren, jadi dipinjamkan padanya. Apa? Rumahnya punya 3 mobil? Xiao Tang, kau serius? Rumahmu punya 3 mobil? Bukan punya 3 mobil, yang sedang dipakai cuma 3 mobil. 3 mobil yang dipakai? Itu maksudnya apa? Rumahku yang memproduksi mobil. Mereknya La Oscilla. Ada puluhan ribu unit mungkin. Tidak. Apa? Aku cuma suruh kamu pura-pura. Punya gaji puluhan juta setahun. Kok ngomong besar segitunya? Gimana aku harus tutupi ini? Apa? Kau bilang keluargamu adalah produsen merek mobil La Oscilla? Iya, kenapa? Kau benar-benar ngomong besar, tidak takut lidahmu kesleo? Kau tahu siapa yang memproduksi La Osa?
Itu diproduksi oleh Future Group di Provinsi Selatan kita. Kau bilang itu keluargamu? Betul. Future Group adalah kebanggaan Provinsi Selatan kita. Pendiri Dewa Mobil, dia juga legenda di dunia keuangan kita. Kamu bilang Rolls-Royce diproduksi oleh keluargamu? Fang Wantang, jujur sama aku. Xiao Ning, sebenarnya dia kerja apa sih? Dia cuma punya pabrik, bukan produsen apa-apa. Hei, dia cuma bercanda kecil kok. Kamu benar-benar nggak bohong. Keluarga dia memang punya pabrik. Kalau kamu bohong, jangan salahkan aku hari ini. Jangan salahkan aku hari ini. Hari ini ulang tahunku. Aku usir kamu dari rumah. Bu, aku beneran gak bohong. Masih bilang nggak bohong? Menurutku kamu memang lagi bohong. Kiumeng, maksudmu apa sih? Beberapa hari lalu aku tanya ibu angkat, kamu punya pacar nggak? Dia bilang kamu nggak punya. Baru 2 hari ini. Tiba-tiba muncul pacar. Jangan-jangan kamu kayak orang-orang lain, cuma mau ngeles ke keluarga. Nyewa pacar pulang ke rumah? Apa? Kamu nyewa pacar? Bu, jangan percaya dia. Kiumeng, jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan? Ibu angkat, nggak aneh menurutmu? Kakak Tang selalu suka Dewa Mobil, demi dia tetap jomblo. Sumpah nggak mau nikah sama orang lain. Tapi tiba-tiba ada pacar. Masa sih? Nggak mungkin kan? Jangan-jangan dia beneran nyewa. Pacar pulang? Ini keterlaluan banget. Iya sih. Masih bohong bilang pacarnya, keluarganya punya pabrik di kota. Apa? Kamu serius? Fang Wantang, jujur sama aku. Xiao Tang, dia beneran kamu sewa? Nggak usah bilang lagi, pasti sewa. Lihat aja mereka. Kayak pacaran nggak sih? Kalau gitu, kasih tahu aku. Pacarnya harus kayak gimana? Ini perlu ditanya? Pegangan tangan, ciuman, pelukan gitu. Kalian kan nggak ada apa-apanya? Itu semua udah dilakukan di dalam kamar. Harus dilakukan di depan orang lain? Oke, aku ngerti. Mau lihat ya? Aku kasih lihat. Sayang, ayo kita cium 1 kali. Buktikan ke mereka. Ah, wah, jangan-jangan beneran? Udah ciuman tuh. Pasti nggak bohong. Ah, aku tahu. Jangan-jangan kamu lihat cowok yang kamu suka. Mesra sama cewek lain, jadi sakit hati ya? Bahkan kalian beneran pun, terus gimana? Kalian cuma pegawai yang pulang naik traktor. Buat kasih selamat ulang tahun. Pura-pura kayak bohongi orang tua dan saudara, malu nggak sih? Fang Wantang, jujur sama aku. Keluarga dia beneran punya pabrik di kota nggak? Kalau kamu bohong, hari ini juga aku putuskan hubungan ibu anak denganmu. Putuskan hubungan ibu anak. Ibu, kamu. Katakan, apakah kamu bohong sama kita saudara-saudara ini? Cepat katakan, katakan dong, katakan dong. Katakan dong, katakan dong, katakan dong, katakan dong. Aku ini orang yang jujur, namaku Ningking. Pendiri grup Nio, julukannya Dewa Mobil ya aku. Terus aja ngibul. Dewa Mobil, kamu pantas? Cuma karyawan miskin aja. Kamu bisa nyetir? Karyawan miskin aja. Kamu bisa nyetir? Dewa Mobil? Gak bisa cari alasan buat turun tangga? Gak bisa cari alasan buat turun tangga? Ngapain liatin? Pergi sana semua. Siapa yang parkir mobil di tengah jalan? Cepat pindahin denger enggak? Mobil siapa nggak dipindahin, bakal aku hancurin. Kakak, jangan dihancurin, jangan. Hari ini ulang tahun ke-50 gue. Ngerusak nggak bagus, aku pindahin sekarang. Mobil tamu penting siapa ini? Cepat bantu pindahin dong. Halangin jalan orang. Mobilnya Pak Liu. Dia lagi naik gunung. Wah, gimana ini? Cepetan, aku buru-buru mau ke acara kakak gue. Kalau waktunya ketunda, kalian semua jangan harap hidup. Ini, gimana ini? Gimana ini? Hei, anak angkat, kan kamu bisa nyetir? Cepat cari cara pindahin dong. Aku emang bisa nyetir. Tapi nggak ada kunci mobil, gimana mau nyetir? Diam aja ngapain? Hei, kak. Kita cari cara sekarang. Anak angkat, kamu kan lebih berpengalaman di kota. Cepat cari cara dong. Hei, kak, papaku bos tambang Kiwan Cheng. Kasih muka dong, lewat jalan lain. Nanti aku traktir kalian minum. Gimana? Hahaha, sini. Kamu bilang apa? Suruh aku lewat jalan lain? Maksudnya, kamu pikir kita-kita ini kurang minuman dari kamu? Ah, bukan. Beneran nggak punya sopan santun? Langsung hancurin mobilnya. Siap hancurin.
Tunggu. Minuman. Kamu ngapain? Jangan pergi, nggak apa-apa. Aku yang pindahin mobilnya. Wah, kamu bisa pindahin mobilnya? Betul. Kamu yang marga Tang, jangan cari masalah di sini. Kan kamu nggak bisa nyetir. Gimana mau pindahin mobil? Bercanda ya? Ternyata kamu nggak bisa nyetir. Kak, dia itu cuma gengsi doang, bohong mulu. Kak Tang, cepat usir orang gila ini. Nanti kita semua ikut kena imbasnya. Farhan, cepat usir penipu ini keluar desa. Agar kita semua nggak ketularan sial. Usir dia. Usir. Berhenti. Diam. Emakmu mainin aku ya? Kamu aja nggak bisa nyetir. Gimana mau mindahin mobil? Siapa bilang aku nggak bisa nyetir? Dia tadi bilang, berarti dia bohongin kamu. Aku jago nyetir kok. Ini mobil aja bukan punyamu. Kunci mobil aja nggak punya. Mau mindahin pakai apa? Iya, dia nggak punya mobil. Cuma omong doang. Fang Wantang, cepat usir penipu ini. Sudah dibilang jangan bohong, jangan bohong. Nah sekarang, Bohong apaan? Aku bilang bisa ya bisa. Hah, kunci mobil aja nggak ada. Aku mau lihat kamu gimana. Yang butuh kunci buat nyetir itu orang biasa. Aku beda. Aku dewa mobil. Wah, hebat banget. Ini trik khusus ya? gimana caranya? Ternyata dia beneran bisa nyetir. Nggak mungkin. Kamu nggak lihat tadi dia nyetirnya keren banget? Atang, ternyata Ningking beneran punya pabrik. Beneran punya 3 mobil. Iya, Mak. Mobilmu sudah dipindahin. Bisa jalan. Dek, kalau aku nggak salah lihat, tadi itu teknik nyetir kan? Ya, bisa dibilang gitu. Wah, luar biasa. Di desa kecil begini, ada orang yang bisa melakukan aksi itu pengemudi, yang bikin dunia tercengang. Maukah kamu jadi guruku? Ajarin aku dong. Hari ini pesta ulang tahun mertuaku. Aku nggak mau ngobrol panjang. Nanti telepon aku ya. Wah, makasih guru. Kamu kesini dulu. Sini, salam sama guruku. Guru, hormat pada guru. Sudah. Mertuaku mau ada acara. Cepat pergi. Oke, kami juga ada urusan. Kami duluan ya, nanti ketemu lagi. Ya, sudah, pergi sana. Nggak mungkin. Kalau emang kaya. Masa pulang naik traktor? Iya, dia kan bisa nyetir. Kok pulang naik traktor? Kiu Meng Ningking sudah bilang. Dia punya 3 mobil yang bisa dipakai. Iya, bukannya kamu punya 3 mobil? Kamu tinggal bawa 1 saja pulang. Kalian mau tahu yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah, keluargaku sangat kaya. Nggak perlu cari mobil buat gengsi. Kamu bisa banget pura-pura ya? Oh Bu, aku akhirnya tahu kenapa dia bisa nyetir mobil. Kenapa apa? Nak, karena dia pencuri mobil. Pencuri mobil. Betul, pasti dia pencuri mobil. Kiu Meng, makan boleh sembarangan, ngomong jangan sembarangan. Atas dasar apa kamu bilang Ningking pencuri mobil? Tadi cara dia nyetir udah kelihatan semua. Tanpa kunci, dia buka pintu mobil pakai tenaga. Starter manual, cuma pencuri mobil yang nyetir kayak gitu. Cewek ini malah ngerusak mobil Pak Liu. Nggak boleh. Aku harus kasih tahu Pak Liu. Iya ya, tadi aku nggak nyadar. Bener juga, pencuri mobil emang nyetir kayak gitu. Aku heran kok dia bisa nyetir, ternyata pencuri mobil. Nah, sekarang kebenarannya udah jelas. Dia sama sekali bukan anak orang kaya. Dia cuma pencuri mobil. Kiu Meng, jangan asal nuduh. Kamu bilang Ningking pencuri mobil. Ada buktinya? Bukti apa lagi? Tindakannya sendiri udah bukti. Kakak, jangan-jangan kamu takut orang lain. Tahu kamu pacaran sama pencuri mobil, jadi marah? Nak,
Jujur sama ibu. Ningking ini kerja apa sih sebenarnya? Kalau sampai memalukan, jangan salahin ibu putus hubungan sama kamu. Bu. Aku bersumpah, jamin pakai nyawa. Ningking pasti bukan pencuri mobil. Jamin pakai nyawa buat apa? Mana buktinya? Bu, kalau gitu, kan katanya dia anak orang kaya. Dia kasih amplop berapa? Amplop nggak ada, dia cuma bawa oleh-oleh. Datang ke acara ulang tahun, amplop aja nggak kasih. Malah bilang diri anak orang kaya. Sombong bilang punya 3 mobil. Siapa bilang kami gak kasih amplop? Amplopnya mana? Berapa nih? Oh, cuma 10.000? Kamu sebagai menantu, pertama ketemu mertua. Apalagi ulang tahun ke-50, cuma kasih 10.000? 10.000 yuan kenapa? Aku sebagai anak angkat saja memberi 50.000. Kamu bilang kenapa? Kalau kamu tidak punya kemampuan ini, jangan jadi menantu keluarga Nanggong. Lebih baik pergi sendiri dengan sopan. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan hadiah 1 juta. Segera tiba. Kamu benar-benar bicara besar. Tidak takut lidahmu terkilir? Hadiah 1 juta. Kamu tahu berapa itu 1 juta? Itu cuma omong kosong. Mobil saja tidak mampu beli. Cuma naik traktor datang memberi selamat, berani bilang memberi hadiah 1 juta. Suruh dia cepat pergi. Jangan biarkan dia di sini mempermalukan keluarga kita. Kak, ikut aku. Kenapa kamu bisa membual sampai segini? Tenang, aku tidak akan biarkan kamu dipermalukan di depan keluarga. Apalagi kalah dengan beberapa kodok jelek. Oh begitu? Jangan sampai kamu kalah dariku ya. Dia punya hadiah 1 juta apa? Coba keluarkan biar semua orang lihat. Jangan cuma omong doang. Aku sekarang telepon sekretarisku. Hahaha, masih sekretaris? Kenapa tidak terbang ke langit saja? Hadiah tebal yang kamu siapkan sudah sampai mana? Balik Pak Direktur, sudah masuk desa, segera tiba. Baik, siapkan lagi 1 rombongan mobil untukku. Pura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Wah, apakah ini menantu sulung pulang? Lihat, menantu sulung ini sangat berbakti. Iya. Dia yang kontrak proyek di kota. Sepertinya bukannya. Ini siapa? Dia datang cari aku. Kamu bilang orang yang naik mobil ini datang cari kamu? Lihat saja nanti tahu. Pak Direktur. Benar-benar datang cari dia. Hadiah tebal yang kamu siapkan mana? Ini. Tante, hari ini ulang tahun ke-50 Anda. Ini sedikit hadiah dari saya. Mohon diterima. Bisa apa lagi? Dia cuma pekerja yang pulang naik traktor. Bisa kasih hadiah apa? Jangan-jangan sekarung kentang? Hahaha. Buka lihat. Hahaha. Ini apa sih? Iya, ini apa? Di dalam ini ada mobil senilai 600.000. Dan 1 rumah senilai 1 juta. Apa katamu? Kamu bilang di dalam tas ini ada mobil 600.000 dan rumah 1 juta? Benar-benar merasa dirinya orang kaya. Apa isinya di dalam ini? Buka tasnya. Lihat aja nanti tahu. Iya cepetan buka. Lihat beneran apa enggak? Kamu lagi main apa sih? Aku cuma bawa kamu pulang buat rayain ultah, jangan bikin masalah. Bikin aku malu nanti. Pengen tahu apa yang terjadi? Ada apa sih? Sebenarnya aku bukan pengemis yang kamu lihat di pinggir jalan. Tapi pendiri grup Future yang sembunyikan identitas. Apa katamu? Hei kalian berdua ngobrol apa di sana? Takut ketahuannya? Orang kayak kamu memang gak kapok sebelum lihat peti mati. Gak menyerah sebelum lihat sungai kuning. Apa isinya di dalam? Buka aja lihat nanti tahu. Iya buka aja lihat. Iya Bu, cepetan buka. Biar dia tahu dirinya cuma badut. Fang Wantang, jujur aja sama aku. Dia kerja apa sih sebenarnya? Jangan bikin aku jadi bahan tertawaan sedesa. Kerja apa lagi? Dia cuma maling mobil. Maksudnya apa? Ih Bu, coba pikir. Waktu kakak Tang baru bawa dia pulang. Bilang bapaknya punya pabrik, tiba-tiba muncul lagi. Cewek panggil dia direktur, ganti-ganti identitas mulu. Benar-benar ngira diri bos. Jangan banyak bacot. Tipu-tipu atau enggak? Buka aja lihat nanti tahu. Oke buka deh. Biar dia mati jelas. Map arsip. Aku buka ya. Wah. Ini rumah dan mobilku.
Beneran nih? Aku bakal kaya nih. Ini beneran loh, beneran sertifikat rumah dan kunci mobil. Jangan-jangan dia emang punya latar, gimana asli kan? Ini beneran kunci mobil dan sertifikat rumah. Mobil mewah senilai 600 juta dan satu rumah di pusat kota senilai 1 miliar. Beneran? Aku nggak mimpi kan? Nak, kamu beneran cariin ibu. Calon mantu kaya ya hahaha. Aku nggak mimpi kan? Aku bakal kaya raya. Bu, jangan percaya dia, pasti nipu lagi. Kunci mobil dan sertifikat rumah ada di sini, kok nipu lagi? Sertifikat rumah sama kunci mobil bukti apa? Kalau mau, aku bisa bawa 1 karung. Di luar jual mainan, kunci mobil apa aja ada. Lagi pula, jangan bilang sertifikat properti bisa dipalsukan. Itu artinya KTP juga bisa dipalsukan. Iya, kunci mobil dan sertifikat properti ini. Siapa tahu asli atau palsu ya, aduh. Tidak masuk akal. Kalian berani meragukan? Hadiah dari chairman palsu? Jangan sok-sokan di sini. Kalau hadiahmu benar-benar asli, kenapa tidak bawa mobil langsung ke sini? Malah cuma kasih kunci mobil, bilang konve di belakang. Segera sampai. Hahaha, kamu memang jago ngibul. Sampai konve pun bisa kamu karang. Hahaha. Bu, kami pulang. Wah, anak sulungku dan menantuku pulang. Tamu langka nih. Bu, ini sedikit hadiah dari aku dan Asyang untuk ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Wah, terima kasih banyak. Kalian pulang saja sudah bikin ibu senang. Ngapain bawa hadiah? Bukan cuma hadiah, kami juga mau kasih hadiah super spesial. Apa? Masak mau kasih hadiah super spesial? Itu apa? Saya San Xiao Xiao, menantu keluarga Nanggong. Hari ini merayakan ulang tahun mertua, hadiah 100.000. Memang orang kaya, langsung keluarin 100.000. Bu, uangnya di kartu ini, ibu ambil sendiri ya. Passwordnya 12345667. Aduh, Asu bisa dapat wanita sebaik ini. Sungguh keberuntungan keluarga Fang. Yang Marga Tang, kamu lihat nggak? Ini baru orang kaya beneran. Bilang 100.000 langsung kasih kartu. Maaf ya, uang di kartuku kebanyakan, susah dikasih. Ningking, kenapa kamu di sini? Dia pacarnya Atang, datang hari ini buat ucapin selamat. Apa? Dia pacarnya Atang? Dia pacarnya adekku. Iya, kenapa? Hah? Ini keterlaluan. Bukan, Dek. Kenapa kamu jadikan dia pacar? Malah dibawa pulang? Jadi dia pacar kenapa? Ada masalah? Bukan cuma masalah, ini masalah besar banget. Ya ampun, apa matamu bermasalah? Sampai jadikan dia pacarmu? Asu, jelasin dong. Dia mantanku, aku yang buang karena nggak mau. Nggak nyangka kamu pungut sampah bekas. Apa katamu? Dia mantanmu? Kamu yang buang? Kapan? Kok aku nggak tahu? Pas baru lulus, kami pacaran nggak lama. Setelah tahu keluarganya miskin, langsung aku buang. Apa? Asu, ini benar? Keluarganya miskin? Tentu saja, awalnya sih. Lihat dia putih bersih, kukira orang kota. Ternyata dia orang desa, lucunya. Dia bahkan bilang mau kerja bareng aku buat cari uang. Terus dia beneran kerja. Beneran? Dia kerja jadi buruh? Aku aja udah nendang dia, masa bohong? Dan sekarang dia bahkan udah nggak ada kerjaan. Keadaannya lebih parah dari buruh. Hah? Dia lebih parah dari buruh? Terus dia ngapain sekarang? Kemarin aku lihat dia di jalan, jadi pengemis. Jadi pengemis? Iya, memalukan banget. Apa? Asu, beneran? Dia pengemis? Ibu, masa bohong? Nggak percaya tanya aja ke istriku. Mereka kan akrab. Menantu baik, kamu kenal dia? Kekenal. Cuma aku nggak mau bahas. Teman sekelasku dulu ternyata pengemis. Ningking, kalau mau jadi pengemis, ya udah jadi aja, ngapain godain adik suamiku? San Xiao Xiao, kamu kucing hoki sok macan, kamu punya hak apa? Pede banget suruh-suruh aku di sini. Kamu bilang apa? Kamu tahu kemampuan aku sekarang? Kamu bilang aku nggak berhak ngatur kamu? Nggak tahu? Bilang aja. Sayang bilang, biar dia malu mati. Baiklah Ningking, karena kamu maksa. Maluin diri sendiri di depanku, aku kasih kesempatan. Aku San Xiao Xiao, satu desa, sekelas sama kamu. Dulu kamu juara kelas, aku pecundang, itu salahku.
Tapi setelah 10 tahun, aku rajin berusaha. Di kota ngurus proyek, tapi kamu malah bisa. Jadi pengemis jalanan, sekarang tahu kemampuan aku? Masih ngerasa aku nggak berhak ngatur kamu? Bangun gedung tinggi, miliaran harta, kaya banget. Dia menghina aku. Kamu tahu kemampuan aku? Dia cuma bisa ngiri. Dan semua yang dia punya sekarang, cuma pemberian dariku. Hasil belas kasihan aja. Apa? Semua milikku hasil belas kasihanmu? Pengemis yang hidup dari belas kasihan orang. Sungguh tak tahu malu, nggak punya malu. Adik, cepetan bilang, dia pakai cara apa? Bisa bikin kamu mau sama dia? Kebetulan keluarga dan saudara kita pada kumpul. Bantuin kamu minta keadilan, hukum si penipu ini. Ya Tang, cepetan bilang. Penipu ini gimana nipu kamu? Cepetan bilang, Fang Wantang. Jangan bilang ini alasanmu menolak aku. Mencari pacar palsu, pura-pura orang kaya. Bahkan pura-pura putri kaya. Ya adik, cepat katakan. Bagaimana dia bisa menipumu? Meski kami satu desa dan satu meja. Tapi hari ini aku akan tegas, bantu kamu minta keadilan. Dia tidak menipuku. Masih bilang tidak menipu? Ini sudah bukti nyata. Aduh. Kakak sepupu, dia kasih kamu minuman ajaib apa? Benar? Kakak dan kakak iparmu sudah konfirmasi, dia cuma pengemis. Masih mau sembunyikan dia? Semua sudah terbongkar, aku sarankan kamu cepat mengaku. Katakan, apa kamu di kota jadi pengemis? Pengemis? Berani fitnah direktur kami sebagai pengemis? Kamu cari mati. Bukan. Kami sedang ungkap penipu, ada urusan apa denganmu? Aku sekretaris direktur Future Group. Dia adalah direktur kami. Apa? Kamu bilang dia direktur Future Group? Tentu. Kamu gila. Bilang pengemis sebagai direktur Future Group. Kamu tahu tidak Future Group itu seperti apa? Future Group adalah grup terkaya di provinsi selatan kita. Pendirinya, Jason, adalah legenda di dunia keuangan. Tidak hanya kekayaannya miliaran, tapi juga sangat misterius. Kamu berani bilang pengemis ini direktur Future Group? Kalau Future Group tahu ini, bisa-bisa kamu ditelan hidup-hidup. Ditelan hidup-hidup masih mending. Jangan sampai akhirnya kita semua kena imbas. Percaya atau tidak, orang di depan mata ini adalah direktur Future Group yang sesungguhnya. Aku sudah peringatkan kalian, kalau sampai membuat direktur Future Group tidak senang, tanggung sendiri akibatnya. Aduh, aku sangat takut. Tidak bisa menipu. Sekarang malah mengancam. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Sudah kubilang. Aku dan Ningking sudah lama kenal. Dia selalu kulihat, diinjak-injak dan ditolak. Masih mau membual di sini? Suami, kemarin kan kamu foto dia. Sedang mengemis? Cepat keluarkan fotonya, bongkar kebohongannya. Iya. Sekarang juga aku keluarkan fotonya, tunjukkan pada kalian. Lihat sini, dia memang pengemis tulen. Benar-benar pengemis ya. Dasar sialan, dia memang pengemis. Aku tertipu. Ibu angkat sudah bilang dia penipu, kamu tidak percaya. Buka pabrik? Hadiah jutaan? Mobil puluhan juta? Rumah jutaan? Bikin ngakak banget sih. Benar-benar memalukan sekali, kamu penipu jahat. Cepat bawa barang palsumu ini pulang saja. Di dalam tas ini benar-benar hadiah bernilai jutaan. Kamu yakin tidak mau? Jangan menyesal nanti. HMPH, kamu penipu jahat, sudah menipu anakku, kasih saya barang palsu. Masih bilang saya akan menyesal. Fang Wantang, katakan sendiri. Pengemis ini bagaimana menipumu? Hari ini nenek mau menuntut keadilan untukmu. Iya benar adik, apakah dia dari kamu? Menipu dapat uang? Ceritakan pada kami. Kami di sini backing kamu kok. Dia bukan penipu. Ini aku yang mau sukarela. Apa? Kamu sukarela? Maksudnya kamu tahu dia pengemis. Kamu sukarela bersamanya? Bukan juga. Kalau bukan, terus bagaimana ini? Dia bukan pacarku, aku yang menyewanya. Ah? Disewa? Apa yang kamu bilang? Dia disewa kamu? Aku sudah bilang dari dulu, dia penipu, kalian masih tidak percaya. Ini jelaskan, cuma buat menutupi ke keluarga, disewa saja, HMPH. Fang Wantang? Kamu gila ya? Kenapa kamu harus menyewa pacar? Bukannya dipaksa oleh kalian semua. Bilang apa untuk tutup mulut sana saudara? Kalau aku tidak punya apa yang harus aku lakukan? Aku cuma bisa menyewa satu saja. Kamu benar-benar mau bikin aku marah sampai mati. Muka aku sudah kamu hancurkan semuanya. Iya benar Fang Wantang, kamu udah bikin marga kita, sanak saudara kita. Semuanya malu banget, tidak punya pacar untuk datang ke acara ulang tahun. Malah menyewa pacar, sungguh terlalu memalukan. Meskipun memang tidak dapat cari wanita, tidak juga perlu menyewakan.
Kamu tampan segini kok tidak dapat wanita. Masih harus menyewa, betapa memalukannya itu. Pasti pengemis Ningking ini. Pakai kata-kata manis menipu adikku. Iya benar Ningking. Cepat katakan bagaimana kamu menipu adikku, kalau kamu jujur mengaku. Aku masih bisa biarkan kamu lolos, jika tidak aku tidak akan ampuni kamu. Aduh sudahlah, jangan ribut lagi, memang aku yang menyewanya. Bukan dia yang menipu. Aku transfer kamu 200 yuan dulu, cepat kamu pergi saja. Tidak butuh uangnya, aku mau sukarela sewa dia seumur hidupmu secara cuma-cuma. Apa maksudnya ini? Aku bilang, saat seperti ini pun kamu masih lindungi aku. Aku pikir kamu adalah pria yang baik, aku mau jagamu seumur hidup. Kamu gila ya, pengemis. Bersikap seolah-olah sangat dermawan. Aku baru tahu apa artinya tidak tahu malu. Bahkan Ahsu pun tidak mau denganmu. Mau cocok dengan Ahtang? Ibu, kamu lupa. Dia itu pencuri mobil. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Pencuri mobil maksudnya? Waktu itu, ada mobil parkir di jalan, menghalangi mobil lain. Pemiliknya tidak ada, kunci mobil juga tidak, dia mau pamer. Buka pintu mobil dengan tangan kosong, lalu starter manual. Serangkaian tindakan ini kan, tipu daya yang biasa digunakan pencuri mobil. Bagus Ningking, tidak kusangka tangan dan kakimu sehat. Malah jadi pengemis profesional, sekarang bahkan mencuri mobil. Cepat jujur, pelanggaran apa lagi yang pernah kamu lakukan? Mobil siapa yang pernah kamu curi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu, jujur akan diberi keringanan. Baik, kalau begitu aku beritahu dulu kenapa. Aku bisa menjadi pengemis. Karena uangku terlalu banyak, habiskan pun tidak habis. Rasa hidup tidak ada artinya. Jadi ini gunakannya untuk menolong orang. Tapi menolong orang juga tidak bisa sembarangan. Jadi aku menyamar sebagai pengemis ke jalanan. Lihat siapa yang masih punya kebaikan dan simpati. Lalu bertemu dengan Ahtang. Apa katamu? Uangmu banyak sampai tidak habis? Lalu menyamar sebagai pengemis profesional? Aku bukan pengemis beneran. Aku cuma pura-pura. Hahaha, kamu benar-benar membuatku mati ketawa. Aku hidup 20 tahun lebih. Pertama kali dengar ada orang uangnya banyak sampai tidak habis, lalu menyamar jadi pengemis. Ada yang percaya? Ada orang uangnya tidak habis lalu menyamar jadi pengemis? Percaya setan. Dulu bilang mau cari kerja untuk menghidupi aku. Nyatanya, dirinya sendiri hampir mati kelaparan. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Mana ada orang jadi pengemis buat nipu orang? Ketahuan lalu bilang cuma pura-pura. Iyalah, sudah jatuh sampai menyewakan diri, jadi pacar orang. Malu perempuan semua dibuatnya, masih bilang uang banyak tidak habis. Sungguh tidak tahu malu. Leluhur sudah ajarkan, jangan nilai orang dari penampilan. Sayangnya kalian rasa tidak mau dengar. Cukup Ningking. Jangan mulut manis dan hipnosis diri di sini, bisa tidak? Hari ini ulang tahun ke-50 ibuku. Jangan mempermalukan diri di sini, cepat pergi. Ya cepat pergi. Aku teman sekelasmu dulu. Aku tahu betul sifat aslimu. Masih berani berkilah di sini, aku malu sendiri melihatmu. Fang Wantang, ini semua ulahmu. Suruh dia cepat pergi. Cepat pergi sana. Siapa yang pindahkan mobilku? Pak Liu, dia yang gerakin. Apa? Dia pencuri mobil? Berani-beraninya mencuri mobilku. Menurutmu gimana, Pak Liu? Kamu aja nggak ada di sini, kunci mobil juga nggak ada. Gimana dia bisa buka pintu mobil? Terus nyalain mesinnya? Kalau bukan pencuri, terus dia apa? Kiu Meng, jangan asal nuduh di sini. Aku asal nuduh? Di sini banyak yang lihat. Siapa yang nggak lihat caramu membongkar mobil Pak Liu? Lalu nyalain mesinnya? Kita semua lihat jelas-jelas. Kalau nggak jawasi, mobilnya udah kamu bawa kabur. Dasar bajingan. Berani-beraninya mencuri mobil gue. Jelaskan sekarang, atau gue telepon polisi. Biar kamu masuk penjara. Jangan dengar omong kosongnya. Mobilmu yang ngalangin jalan. Aku cuma bantu pindahin. Banyak yang lihat di sini. Oh ya? Mobilku yang ngalangin jalan? Kamu lihat? Aku nggak lihat. Nggak lihat. Cepat, Pak Liu. Lihat kan? Aku bilang dia bohong. Nggak ada yang bisa buktiin. Aku bisa buktiin. Otakmu rusak ya? Sampai sekarang masih mau bantu dia? Otakmu yang rusak. Mobilnya jelas ngalangin jalan. Dia baik hati mau pindahin. Kenapa kamu harus buat-buat cerita buat fitnah dia? Kamu bilang dia cuma pindahin mobil. Emang iya? Masa mobil Pak Liu mau diparkir? Di tengah jalan? Perlu dipindahin? Betul. Mobilku itu dikara 500 juta. Sama kayak satu rumah jalan. Bukan sembarang orang boleh sentuh. Ngomong, gimana tanggung jawabmu sentuh mobilku? Mobilmu yang ngalangin, aku cuma bantu pindahin. Mobil 500 juta doang sombong apa? Di gudang rumahku banyak tumpukan. Yang paling murah aja ratusan juta. Siapa yang mau lihat mobil jelek kayak gitu? Kurang ajar.
Berani bilang mobil 500 juta ku jelek? Dasar muka tebal. Pengemis kecil penipu. Berani bilang mobil 500 juta jelek? Katak dalam tempurung. Omong besar. Justru kalian yang katak dalam tempurung. Status ketua direksi itu laksana bintang di langit. Masa kalian yang cuma gini-gini berani mengejek? Hah? Kau bilang dia bintang di langit? Haha. Dia tak punya apa-apa. Mengandalkan menyewakan diri jadi pacar orang lain, pantas? Perusahaan Fortune 500 nomor 1, mobil mewah. Pabrikan Rolls-Royce, Chairman Group Neo. Ini saja tak pantas disebut bulan dan bintang, lalu apa pantasnya? Cih. Sungguh tak tahu malu, untung aku sudah buang dia. Sudah, Xiaomi. Tak perlu berdebat dengan orang-orang biasa ini. Armada mobil yang kusuruh siapkan. Kenapa belum datang? Aku telepon dulu untuk mempercepat. Wah, tamu penting apa lagi ini? Apakah untuk memberi selamat ulang tahun, Bu Tua? Wah, jaringan keluarga Nangong memang bagus ya. Armada semewah ini, jangan-jangan orang kaya kota? Entah tamu penting siapa, aku akan sambut. Tamu siapa yang datang memberi selamat ulang tahun padaku? Minggir, tak ada urusan denganmu. Chairman, armada mobil yang Anda minta sudah datang. Apa? Itu armada miliknya? Tidak mungkin, dia benar-benar punya armada? Apa yang kau katakan tadi? Bilang aku pura-pura orang kaya? Bilang aku bohong soal punya mobil di rumah? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa aku punya mobil di rumah? Ini mustahil, kau kan jelas-jelas pengemis. Mana mungkin punya satu armada mobil? Iya, wanita yang harus kerja buat menghidupiku. Mana mungkin punya mobil sebanyak ini? Benar, kita satu desa satu meja. Mana mungkin aku tak kenal kau? Kau pasti sewa mobil ini buat gengsi, pura-pura hebat. Ya, pasti disewa, buat pura-pura hebat. Iya, pasti disewa. Benar, kalian memang tak mau menyerah. Ambilkan sertifikat pabrik mobil baru yang kusiapkan buat hadiah hari ini. Tunjukkan pada mereka. Siap. Ah, Chairman. Kalian pergi dulu. Siap. Buka matamu, lihat baik-baik. Sertifikat pabrik mobil baru. Mobil-mobil ini milikku. Bukan disewa. Mana mungkin kau punya satu armada? Kau kan miskin, mana mungkin beli mobil sebanyak ini? Benar-benar miliknya. Kenapa bisa begini? Wanita yang kucaci dan bilang, harus kerja buat menghidupiku. Dari mana dapat uang banyak buat beli mobil sebanyak ini? Bagaimana mungkin aku punya mobil sebanyak ini? Itu juga bukan hakmu untuk tahu. Apa yang kamu bilang tadi? Aku tidak boleh menyentuh mobilmu. Bagaimana kamu ingin aku ganti rugi? Mobil-mobil ini, manapun yang lebih bagus dari mobilku. Nilainya tidak terkira. Kamu siapa sih? Kok bisa beli mobil sebanyak ini? Sekretarisku sudah bilang, aku dari Future Group. Pendiri sekaligus ketua. Apa aku layak beli mobil sebanyak ini? Apa? Ketua Future Group? Dia tidak mungkin ketua brengsek itu. Kenapa? Karena aku tumbuh besar bersamanya, aku sangat kenal dia. Dari kecil keluarganya miskin. Ibunya tidak tahan susah, kabur diam-diam dari ayahnya. Makan nasi dengan tempe dan acar, di pojokan. Aku yang kasihan, kadang kasih dia martabak. Biar dia coba rasa berminyak. Tidak ada uang sekolah, masuk SMK. Orang seperti dia, mana mungkin ketua Future Group? Ningking, kamu sendiri bilang, aku benar kan? Yang kamu bilang memang benar. Justru karena dulu kamu kasih aku martabak, aku selalu coba bantu kamu. Dukung kamu supaya dapat proyek, jadi kontraktor. Lalu jadi kaya. Ternyata setelah kaya, kamu lupa diri. Kaya tapi tidak punya hati, tega pada keluarga. Sepertinya kamu belum layak menerima kekayaan. Apa yang kamu bilang? Hahaha, kamu yang suruh aku dapat proyek. Jadi kontraktor? Dia gila ya? Beneran merasa diri dewa. Serba bisa? Dia sendiri mengaku. Tidak mampu beli martabak, kok bisa kasih proyek? Aku lihat dari manapun, dia tidak seperti orang kaya. Apalagi ketua Future Group, orang besar seperti itu. Ningking, kamu sendiri bilang, mobil-mobil ini kamu curi dari mana? Kalau tidak jujur, hati-hati aku laporkan polisi. Tidak perlu polisi. Tunggu aku ambil alih proyekmu.
baru kamu tahu benar atau tidak. Apa? Kamu mau ambil proyekku? Tunggu aku telepon, baru kamu tahu. Hentikan semua proyek San Xiao Xiao sekarang juga. Berlagak. Kau kira aku takut? Dia terlalu larut dalam peran, beneran merasa orang kaya. Sudah, jangan ngotot lagi. Kalau mereka marah, aku susah bantu kamu. Lebih baik kamu pergi sendiri. Jangan sampai masalah membesar. Orang-orang di sini mengecewakan, tapi aku senang. Karena bertemu kamu. Kamu baik hati. Kalau boleh, aku ingin menikah denganmu. Apa? Kan ku bilang. Lihat, aku tidak salah kan? Ekor rubahnya ketahuan. Kalau begitu, sederhana saja. Dia cuma seorang pengemis yang kebetulan bertemu dengan sepupu yang sedang didesak menikah oleh ibu angkatnya. Jadi dia ngeluarin 200 yuan dengan emosi sesaat. Nyewa dia jadi pacar sementara. Tapi si orang ini malah menginginkan uang dan penampilan sepupuku, berangan mau bikin palsu jadi nyata. Pura-pura jadi orang kaya. Kamu kira? Sayangnya, dia itu orangnya. Jenius keuangan yang terkenal di seluruh negara. Banyak bangsawan muda yang suka dia. Mana mungkin dia mau sama sepupuku? Betul juga, presiden masa depan grup Future, orang sebesar itu. Sudah banyak cowok tampan di sekelilingnya, mana mungkin datang ke tempat terpencil seperti ini. Untuk nyatakan cinta ke adikku, kamu penipu yang sudah aku usir, sungguh tidak tahu malu. Licik dan jahat. San Xiao Xiao, bukannya kamu baru bilang mau ambil alih proyekku? Kenapa sekarang tidak ada apa-apa? HM, jangan terburu-buru. Segera akan aku kabulkan permintaanmu. Aku mohon, cepat kabulkan permintaanku dong. Uang yang aku dapat terlalu banyak, aku capek banget. 321. Ningking masih mau pamer di depanku. Kalau kamu kontraktor, kamu biasa aja. Kenapa kamu minta perusahaan uang? Membatalkan semua kerjasama dengan kita? Karena bos grup doang. Yang doang juga dibesarkan olehku sendiri. Paham? Bos Sang doang. Juga dibesarkan olehmu? Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Bos Sang adalah raja properti yang sangat terkenal. Kamu malah bilang dia dibesarkan olehmu. HM. Betul, berita bilang Bos Sang sudah lebih dari 50 tahun. Berapa umurmu? Baru 20-an tahun. Apa kemampuanmu buat besarkan Bos Sang? Betul, menurutku dia 100% cuma ngomong besar. Tapi kenapa baru dia nelpon? Langsung matikan. Bisnis menantu perempuanku? Kayaknya cewek ini mungkin memang punya sedikit kemampuan. Ah, lebih baik kita pergi dulu. Oh iya sayang. Putri bos doang itu kakak angkatmu kan? Cari dia dong. Ah iya. Aku lupa soal ini. Grup doang ada hubungan dengan kakak angkatku. Aku akan cari dia sekarang. Yah kamu kalah, cepet minum. Ayo minum bareng, ayo. Halo, ada apa adik angkat? Kakak angkatku sayang, begini nih. Ada orang di sini yang bilang bahwa kalian bos besar di balik grup doang. Aku bahkan belum pernah dengar dia berani mau blokir aku. Apa ini benar? Apa? Kenapa ada orang yang bisa bikin doang blokir kamu? Siapa yang berani sekali? Tidak masuk akal. Siapa orang gila yang berani begitu? Merusak nama grup doang. Jaga dia baik-baik. Aku langsung ke sana untuk urusin dia. Ayo, teman-teman. Kita pergi buat nantangin orang. Masih ngomong besar. Nanti lihat kamu mati gimana. Oh iya sayang. Kakak angkatmu bilang apa? Dia bilang sama sekali nggak ada orang kayak gitu. Nanti dia datang sendiri buat buka kedok dan gebukin dia. Apa sih grup doang? Nona besar mau datang ke desa kita. Tentu, dia kan kakak angkatku. Kalau aku ada masalah, dia pasti datang sendiri. Wah, menantuku yang baik. Kamu memang punya muka besar banget. Grup doang itu kan perusahaan konstruksi terbesar di provinsi kita. Kalau Nona besar bisa datang sendiri ke desa kita minta tolong. Siapa tahu nanti kita nggak kekurangan kerjaan. Iya. Ini semua berkat Nona San. Nanti Nona San tolong kasih tahu kita hal-hal baik. Gampang? Tunggu kakak angkatku selesai urusin dia nanti. Kerjaan kalian aku atur. Wah, terima kasih, Nona San. Wah, terima kasih. Ningking, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang kamu sujud sama aku,
minta ampun masih bisa. Sebentar lagi kamu bakal tahu siapa yang harus sujud minta ampun. HMPH. Siapa yang berani fitnah grup doang kita? Kakak angkat, kamu datang. Siapa yang bilang dia orang penting grup doang? Keluar sekarang. Itu dia. Kamu bilang kamu orang penting grup doang? Dan blokir adik angkatku? Ada masalah apa? Aku nona besar grup doang. Juga penerus grup doang. Kenapa aku nggak tahu ada orang penting kayak kamu? Iya. Lihat apa? Pergilah sana. Penipu, pengemis. Ayo ngomong. Tadi kan kamu ngomong kayak bener banget. Sombong banget. Banyak omong, telepon-teleponan. Ancam-ancam aku. Aku kira kamu memang hebat. Sekarang nona besar grup doang. Dateng sendiri buat buka kedokmu. Masih mau ngomong apa? Nona besar grup doang. Maaf jujur ya. Kamu belum pantas bicara denganku. Panggil ayahmu saja. Suruh dia datang sendiri bicara denganku. Sungguh keterlaluan, Zhang Fan dan mereka merendahkanmu di depanmu. Dia kan putri grup doang. Calon penerus grup doang. Dia bilang kamu tidak pantas bicara dengannya? Hah? Gila banget. Aku perintahkan kamu sekarang, tampar wajahmu sendiri untukku. Minta maaf padaku, atau aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Provinsi Selatan lagi. Kamu bikin aku tidak bisa tinggal? Percaya nggak? Aku telepon seseorang. Untuk tunjukkan siapa yang bikin siapa tidak bisa tinggal. Zhang Duang, kamu dapat masalah. Segera datang ke keluarga Nangong di Desa Song. Ayahmu akan segera datang, mengajarkanmu cara bersikap. Kamu bilang tadi menelepon ayahku? Tentu, aku muak dengan penipu sepertimu. Ayahku di luar negeri. Ponselnya mati, tidak bisa dihubungi. Masih berpura-pura. Ya, sejak kami datang sudah coba. Telepon direktur, tidak bisa. Masih acting. Zhang Fan, telepon di depannya. Ungkap penipu ini. Baik. Aku akan ungkap kamu di depanmu. Lihat, aku telepon ayahku. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Periksa dan coba lagi. Halo, ponsel yang Anda hubungi sedang mati. Penipu. Dengar? Lihat, ponsel mati, tidak bisa dihubungi. Masih berpura-pura. Harus kakak angkatku yang langsung tampar mukanya. Grup Duang, berani menipu sampai ke grup Duangku. Grup Duang. Segera patahkan kakinya untukku. Grup Duang, lalu buang kerja, grup Duang. Nggak berani lagi? Nggak pura-pura lagi? Hehehe. Bisa melayani nona besar. Bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu penipu ini, mau bangkitkan kemarahan seluruh desa? Ini Desa Song, warisan 800 pahlawan Liangshan. Warga Desa Song tangguh, bukan tempatmu berbuat onar. Jangan cari masalah dengan mereka, kamu gak mungkin menang. Minta maaf dulu, aku minta kakakku minta ampun. Jangan harap. Aku nggak akan bantu. Pengemis penipu ini minta ampun. Iya, Atang, sudah kayak gini masih mau bela dia. Nggak usah minta mereka, aku baik-baik saja. Sudah kayak gini, masih mau sok jago. Menyinggung grup doang. Kamu tahu artinya apa? Gak ada jalan keluar. Nak, kemari. Abaikan dia. Dia akan mempermalukan kita semua, ya kamu. Bibi, kamu akan segera tahu yang mempermalukanmu dan keluargamu. Bukanlah aku, melainkan dia, San Xiao Xiao. Cukup. Kamu ini cewek, punya tangan dan kaki. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Sekalipun cuma nyapu. Jalanan, kamu bisa hidup, kan? Tapi kamu malah jadi pengemis. Bahkan penipu. Ketahuan pun tetap bandel. Masih berani ngomong seenaknya? Wah, siapa ini rupanya? Ternyata pahlawan besar keluarga kita. Masih bilang aku memalukan? Aku ini punya backing dari grup doang. Putri dari grup doang. Dia itu kakak angkatku. Di kota manapun, aku bisa jalan seenakku. Beraninya kamu bilang aku memalukan. Sudah, jangan banyak omong lagi dengannya. Langsung patahkan kakinya, buang ke penjara. Ada apa ini? Berhenti. Ayah, kenapa ayah datang? Fan, kenapa kamu di sini? Aku dengar ada yang menghina grup doang kita. Dan mengganggu adik angkatku. Jadi aku datang lihat siapa yang buta mata ini. Iya, ayah angkat. Kakak angkat datang buat belain aku. Hei, San Xiao Xiao, kamu kan orang yang dilindungi grup doang kita. Aku lihat siapa yang buta mata, berani ganggu kamu? Ayah angkat, dia itu. Dia. Pengemis penipu ini. Lihat kan? Grup doang kan melindungiku. Di hadapanku, kamu bahkan bukan apa-apa. Iya, mau potong jalan istriku lewat grup doang? Sekarang malu kan? Jangan ngomong sembarangan.
Apa yang terjadi, Direktur? Zhang Dewang memberi hormat pada bos besar. Zhang Duang, kurasa kamu. Grup Duangmu sudah terlalu besar, jadi sombong, ya? Anjing bawahanmu berani seenaknya menggigit orang? Tidak. Grup Dewangku ini dibesarkan oleh bapak sendiri. Bapak adalah orang tua keduaku. Seumur hidup takkan kulupakan. Ayah, jangan sampai ditipu. Apa ayah kemasukan? Kok ngomong ngawur? Diam. Dialah bos besar. Di balik grup Dewang kita. Cepat minta maaf. Mana mungkin? Dia siapa? Bisa melindungimu? Pasti ayah tidak sadar. Ayah angkat, dia cuma buruh dari desa yang sama denganku. Sekarang kerjaan aja nggak ada, jadi pengemis jalanan. Iya, aku punya foto buktinya. Aku tunjukkan. Lihat, dia itu mantan pacar suamiku. Karena tak berguna, dia dibuang. Apa kau bilang? Diam. Kalian orang-orang tak tahu terima kasih. Benda-benda tak bermata. Kalian selesai, tahu? Ayah, hari ini kenapa sih? Ini bagaimana? Kalau begitu akan kuberitahu. Kau tahu kenapa aku selama bertahun-tahun merawatnya, menyerahkan semua proyek padanya? Karena ayah bilang padaku. Itu perintah dari bos besar misterius. Sudah tahu kenapa masih melakukan hal bodoh? Apa? Kau bilang bos misterius itu dia? Dia apaan sih? Berani menyuruh ayah angkat bekerja? Ah, Kau orang tak tahu terima kasih. Berani menghina bos besar? bukan, ayah angkat. Aku bingung. Dia cuma pengemis. Dia tak punya kemampuan, tak punya latar. Semua orang di sini tahu latarnya. Dia sampai terpuruk jadi pengemis di jalanan. Menyewakan diri jadi pacar orang. Atang, cepat bilang. Apa kau sewa dia 200 yuan? Hahaha, Bilang, kau masih mau bohong. Pada ayah angkat Dewang, ya? Iya. Ayah angkat dengarkan, dia cuma disewa adikku. 200 yuan sehari buat jadi pacar. Mana mungkin dia bos besar? penipu. Berani menipu ayah angkatku. Aku akan kirim penipu ini ke penjara. Berhenti. Kalian orang-orang tolol. Sudah kubilang dia bos besar. Masih berani menghinanya? Ayah, sadarlah. Jangan tertipu dia. Kulihat ke sana sini, dia tidak. Seperti orang punya pengaruh. Lagi pula ada banyak saksi. Kami semua tahu betul latarnya. Kau juga tahu betul latarnya? Iya, aku tumbuh besar bersamanya. Keluarganya miskin sampai tak bisa makan. Ibunya lari karena menderita. Uang sekolahnya didapat ayahnya dengan berlutut pinjam dari rumah ke rumah. Orang seperti dia, mana mungkin bos besar? Lalu kau tahu kenapa aku bertahun-tahun merawatmu? Memberikan begitu banyak proyek bagus padamu? Kenapa? Nona Ning berulang kali ingatkan, kau sekampung dengannya. Meski kau lumpuh tak bisa dibangun, suruh aku angkat kau. Omong kosong, Fan, aku sudah bilang tidak ada. Suruh dia dekat-dekat, di belakangnya ada bos besar. Itu bos besar di balik grup Dewang kita. Aku sudah bilang ini kan? Iya, ayah. Aku ingat kamu nasihatin begitu. Tidak mungkin. Kamu tahu. Cuma kamu yang dulu cuma pelayan hotel. Kenapa aku, Sang Dewang, harus bantu kamu? Jangan-jangan benar dia? Dia siapa sih? Iya, ayah, dia siapa? Lebih hebat dari grup Dewang kita? Dia itu jenius keuangan global. Pendiri grup Weilai, Dewa Mobil Ningking. Apa? Apa? Kamu Dewa Mobil Ningking? Awalnya nggak mau pamer, sekarang ketahuan. Kamu beneran Dewa Mobil Ningking? Kamu yang bisa nyetir 320 lebih model mobil. Pergi sendirian ke Laut Nur. Dan kalahin Dewa Mobil Eropa Timur itu? Iya, berkat pemahamanku soal performa mobil. Jadi aku bikin merek mobil Laosila. Betul, teknologi luar negeri selalu unggul. Mobil lokal kita tertekan, diremehkan. Sampai Dewa Mobil muncul, ciptakan Laosila. Langsung bikin dunia terpana. Sejak itu, mobil lokal bangga. Jadi nomor 1 dunia, itu berkat Dewa Mobil. Gak nyangka ternyata kamu Dewa Mobil. Dia Dewa Mobil? Jadi dia kaya banget dong? Hadiah jutaan yang dia janjiin. Itu beneran? Wah, menantuku sayang. Mobil dan sertifikat rumah yang kamu kasih beneran? Iya, tapi kamu nolak, dikembaliin.
Sekarang udah nggak ada hubungan. Aduh, menantuku sayang, jangan marah dong. Itu cuma bercanda, sekarang kasih lagi. Aku langsung terima, dengan senang hati, haha. Hadiah jutaan mau ambil aja? Kesempatan udah kasih. Kamu nggak hargai, nggak akan ada lagi. Aduh, tadi aku dengar omongan mereka, jadinya bingung. Coba, anak angkat, cepet minta maaf ke Xiao Tang. Ibu, suruh aku minta maaf ke dia? Jangan tertipu. Aku udah nemuin kelemahannya. Ibu lupa? Aku juga suka mobil, waktu peluncuran mobil mewah. Aku juga datang, lihat langsung dewa mobil. Setiap dia muncul, Selalu pakai topeng emas. seperti dewa turun ke bumi, dia jelas bukan orangnya. Iya, aku tahu Ratu Balap tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Karena penggemarnya terlalu fanatik, dia takut diganggu. Yang pamer seperti ini pasti palsu. Ketua, kenapa denganmu? Ayah, kenapa denganmu? Ketua kena serangan jantung. Siapa yang punya obat? Bukannya selalu di bawah? Cari, cepat cari. Obatnya mana? Mana? Ketua buru-buru perjalanan bisnis hari ini, mungkin lupa bawa. Cepat bawa ke rumah sakit. Tolong bantu. Jaga dia baik-baik. Kalau ayahku ada apa-apa, nyawanya taruhannya. Dengar? Ningking, kalau ketua ada sedikit masalah, kau mati. Iya, nyawanya pun tak cukup ganti. Kalian memang tak bisa diajar. Bandel. Ningking, masih mau pura-pura? Perbuatanmu pada ketua sudah ketahuan. Akhirmu sudah dekat, masih saja main sandiwara. San Xiao Xiao, aku benar-benar tak menyangka. Kau bisa sebodoh ini. Lupa kalau grup Duang sudah ambil alih proyek konstruksimu? Terus kenapa? Ketua cuma terpengaruh dan tertipu olehmu baru perintah begitu. Begitu dia sadar, pasti akan kembali dukung aku. Saat itu kau yang hancur. Baiklah, kita lihat siapa yang hancur. Ayo pergi. Siap, ketua. Hah, Sebenarnya mau bantu lanjutkan sandiwara ini. Tapi muncul rintangan tak terduga. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau kau butuh bantuan, kapan saja cari aku di Future Group. apa kau benar-benar ratu balap dunia? Pentingkah aku ratu balap atau bukan? Penting. Tentu saja penting. Kenapa? Karena ratu balap adalah idolaku. Impianku adalah menikahi ratu balap. Hah, impianmu menikahi ratu balap? Impianmu itu besar. Aku tahu impian ini agak tidak realistis. Tapi kalau bisa bicara beberapa kata dengannya, bisa foto bersama, aku sudah puas. Baiklah, ayo kita foto. Sungguh, Kamu yang bantu kami foto. Siap. Dia cuma penipu. Kok kamu masih percaya dia? Kalau dia ketua grup Future dan jago balap mobil, mana mungkin dia melirik kamu? Kamu pikir semua orang sama dangkal dan matre kayak kamu? Aku matre dan dangkal? Aku punya 8.000 buruh. Kalau kamu hebat, coba tunjukin kemampuanmu. Iya, tunjukin aja. Ah, kakak Su, kakak Jing. Jangan buang waktu sama si penipu ini, bantuin aku. Selesaikan urusan hidupku. Urusan hidup apa? Kakak lupa, aku selalu suka sama Atang. Hari ini mau melamar Atang di ulang tahun ibu angkat ke-50. Wah bagus tuh, bisa dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Haha, Yumeng. Kamu dan Ajin cocok banget, jodoh yang ditakdirkan. Semuanya setuju kan? Hahaha, setuju. Tentu setuju, punya saudara kayak kamu. Aku juga bangga. Ibu angkat tidak keberatan kan? Aku sih enggak, tapi Atang pasti enggak mau. aku nggak setuju. Hei Fang Wantang, kenapa semua hal kamu selalu nentang aku? Sekarang semua saudara dan teman ada di sini, mereka setuju. Kenapa kamu enggak setuju? Pernikahanku aku yang tentukan, siapapun nggak bisa ikut campur. Gila, apa benar kamu suka sama orangnya? Disewa 200 yuan ini? Meskipun aku nggak suka dia, aku nggak akan nikah sama kamu. Fang Wantang, otakmu ada masalah ya? Ayah Nona Zuang pemilik tambang batu bara, punya mobil dan rumah. Nikah sama dia, hidupmu enak. Yang satu ini, Ning, cuma barang bekas yang aku buang. Kamu nggak takut ditertawakan kalau sama dia? Aku nggak setuju kamu nikah sama penipu yang asal-usulnya nggak jelas. Aku setuju Yumeng jadi menantuku. Ibu angkat memang bijak. Aku suruh ayahku kirim mas kawin. Nanti kasih ibu angkat, kakak ipar masing-masing 1 mobil. Beneran? Anak angkat, kamu baik banget.
Tentu beneran. Setelah aku nikah sama Atang, ibu jadi ibu kandungku. Nanti tambang batu bara dan villa keluarga kami jadi milik ibu. Ibu tinggal menikmati hidup. Bagus, bagus. Kalau gitu pernikahan ini sudah ditetapkan. Hahaha, lihat kan, kamu si penipu mati. Ujung-ujungnya pria yang kamu suka tetap jadi milikku. Kamu itu pecundang sejati. Aku pecundang? Katanya keluargamu punya tambang batu bara? Kaya banget ya? Memang banget, iri atau cemburu? Percaya nggak? Gue bisa bikin bapak lo datang sendiri buat minta maaf ke gue? Hahaha, lo bisa bikin bapak gue datang sendiri buat minta maaf ke lo. Lo gila ya? Ayah Yumeng itu, raja batu bara terkenal di seluruh desa. Masa ia minta maaf ke lo? Dasar gila. Cepat keluarin anjing gila di desa. Gigit dia sampai mati. Aduh, tunggu dulu. Jangan biarin dia pergi dulu. Soalnya dia udah ngomong gede. Hari ini kita bakal bikin dia malu sendiri. Katanya lo bisa bikin bapak gue datang sendiri buat minta maaf ke lo. Hari ini gue kasih kesempatan. Sekarang gue telepon bapak gue. Suruh dia datang, biar lihat dia yang bikin lo mati. Atau lo yang bikin dia minta maaf ke lo. Bos Huang, soal film gue tuh. Bantuin investasi beberapa juta dong. Mau gue investasiin? Pasti dong. Siapa yang narik lebih banyak antara aku sama si rubah kecil? Yang investasi lebih banyak jadi pemeran utama. Gue punya kesempatan buat langsung tenar. Lewat satu film ini. Pak Ki, telepon dari Nona. Halo, sayang. Halo, ayah. Ada apa? Dua hal. Pertama, gue lamar keluarga Fang. Mereka udah setuju. Kedua, ada orang gila di sini. Nggak cuma rebut pacar gue, tapi juga bilang bisa bikin ayah datang sendiri buat minta maaf ke dia. Cepetan dateng. Apa? Siapa yang berani banget rebut pacar anak gue? Dan suruh gue minta maaf ke dia? Tunggu aja. Gue mau lihat siapa sih orang gilanya. Langsung bawa ke Meyang buat dikubur. Wah, Pak Ki, kenapa marah banget? Mau gue investasiin? Bisa aja sih. Lo cepetan siapin satu kamar buat gue, kirim nomornya. Abis urusan ini, gue dateng cari lo. Oke. Makasih Bos Huang. Makasih Bos Huang. Kalian berdua ikut gue. Siap. Tunggu aja, bapak gue bentar lagi dateng. Gue mau lihat lo. Gimana caranya bikin dia minta maaf ke lo? Oke, gue tunggu. Bapaknya punya pabrik batu bara, ya? Iya, direktur utama. Panggil ketua asosiasi batu bara ke sini. Gue mau lihat si Zuang ini. Bisa apa? Siap. Apa aku tidak salah dengar? Kau bilang minta ketua asosiasi batu bara datang? Iya. Kenapa? Kamu gila ya? Kamu tahu ketua asosiasi batu bara itu? Sosok seperti apa? Meski keluargaku punya 3 tambang batu bara, aku tak berani duduk semeja dengan ketua. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya. Dia sama sekali tak paham soal asosiasi batu bara. Pemilik tambang batu bara itu orang-orang kaya raya. Yang paling sukses pun hanya bisa sekadar bicara dengan ketua. Dia bahkan tak punya sepeda butut. Masih berhayal dekat dengan asosiasi batu bara. Bahkan bisa memanggil ketua datang. Aduh, aku sudah hidup 50 tahun. Pertama kali lihat orang yang ngawur begini, momongnya keterlaluan. Tidak tahu malu, sama sekali tak takut ditertawakan. Jangan asal bicara lagi, ternyata kau memang cuma omong kosong. Lebih baik kau pergi, nanti ayahnya yang tukang jagal itu. Saat kau datang. Kau tak bisa pergi, cepat pergi. Sebelumnya aku mau pergi, tapi sekarang aku ingin tinggal. Menikahimu dan melindungimu. Lupakan saja, keluargaku tak akan setuju denganmu. Tidak apa, kalian akan segera tahu siapa aku. Direktur, ketua asosiasi batu bara bilang dia segera datang. Apa? Kau benar menelepon ketua asosiasi batu bara? Dia akan datang? Kami saja tak punya nomor telepon ketua asosiasi batu bara. Mana mungkin dia punya? Hah? Aku tahu itu mustahil. Aku sedang mengejeknya. Hari ini aku akan buka kedok beberapa penipu ini. Kirim mereka ke penjara. Benar, biar mereka tahu akibatnya kalau cari masalah. Sudahlah, buat apa begitu? Harus membuat situasi jadi tak terkendali. Tenang, hari ini akan jadi momen terbaikmu. Mereka yang meragukan, mengejek, bahkan menyerang dan menjatuhkanmu. Akan menyesal hari ini, karena mereka buta. Lihat, orang tak berguna seperti ini. Begitulah cara menipu pria. Kau bahkan tak punya uang receh di tangan. Mana ada pria yang mau, penipu sepertimu.
Dulu aku buta sampai mau sama dia. Untung aku sudah buang dia. Tak disangka sekarang mau menjerumuskan adikku. Oh ya, tanya dulu, kau suka mobil apa? Buat apa tanya? Suka mobil apa? Aku belikan satu. Hah, sudah, jangan ngomong kosong lagi. Manusia harus punya mimpi, siapa tahu terwujud. Aku suka mobil sport. Baiklah, aku akan memberimu mobil sport. Segera hubungkan dan kirimkan mobil sport. Baik, Sudahlah, lagi pula aku juga tidak bisa menyetir. Gak apa-apa, aku yang nyetir, aku ajak kamu jalan-jalan. Siapa yang berani mengganggu putriku? Malah minta aku minta maaf padanya? ayah, kamu datang. Paki, Jangan sungkan. Kita nanti jadi keluarga. iya. Siapa yang berani ganggu putriku di sini? Bahkan berani menantang orangku? Ayah, dia itu. Paman Ki, kamu kenal dia? Orang kecil kayak gini. Masa aku kenal? Gak kenal? Tapi dia berani ngomong besar. Katanya cuma satu telepon, bisa bikin kamu datang sendiri buat minta maaf. Jadi kamu yang bilang mau aku minta maaf langsung padamu? Nah, sekarang aku datang. Kalau aku gak minta maaf, gimana? Aku yakin kamu akan minta maaf padaku, cuma aku gak akan terima. Aku minta maaf, kamu malah gak terima? Hahaha. Iya, Nah, sekarang aku di sini. Aku memang gak akan minta maaf padamu. Kamu bisa apa? Oh iya, ayah. Dia juga bilang bisa panggil ketua asosiasi batu bara. Bener-bener ngomong besar banget. Kamu aja lupa diri. Pak Yan, mobil sport yang Anda minta sudah dikirim. 2 unit. Silakan pilih model yang mana. Direktur utama. ayo, kita lihat, suka yang mana. Beneran? Mobilnya udah datang, beneran apa enggak? Ayo, pilih. Berdiri. Mau kabur? Sudah kubilang, hari ini bagaimanapun juga kamu akan minta maaf padaku. Tapi sebelum itu, aku harus beliin mobil buat suamiku dulu, oke? Masih ngomong besar di sini? Aku bunuh kamu hari ini. Ayah, sabar. Dia berani ganggu putri kesayanganku. Bahkan berani tantang aku di sini. Buat apa biarin dia? Ayah, pernah dengar prinsip ini? Kucing sebelum makan tikus, pasti mainin dulu sampai mati. Dia kan bilang mau beli mobil? Kita lihat aja dia beli. Tungguin dia malu sendiri. Baiklah. Dengerin putri kesayanganku, biarin dia dulu. Suka yang mana? Kamu beneran serius? Ya, serius dong. Cepat keluarkan kontrak pembelian mobil. Nona mau kontrak pembelian mobil? Dia mau beli mobil, tentu butuh kontrak pembelian, kan? Tentu, serahkan kontraknya. Mobil sudah diperiksa semua, prosedur juga sudah selesai. Hari ini bisa langsung ambil. Oke, bayar. Berapa? Tunai 150.000. Kalau cicil, untuk 36 bulan. Per bulan 3.800. Tunai. Bisa. Mau pakai kartu atau tunai? Tunai. Kebetulan ada di mobil, aku ambil. Apa? Kamu bilang ada 1,28 juta tunai di mobil. Ngawur. Keluarga apa sih yang bisa sembarangan taruh jutaan di mobil? Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Kakak dalam tempurung mana paham kekayaan sejati di dunia ini? Kekayaan sejati di dunia ini. Baiklah, hari ini aku mau lihat. Bisa nggak kamu keluarkan uang sebanyak itu? Dia pasti nggak bisa. Kalau bisa, aku sujud panggil kamu leluhur. Baik, kamu yang bilang, San Xiao Xiao. Nanti jangan sampai nggak nyembah. Tentu, kamu juga harus bisa keluarkan dulu. Kalau kamu nggak bisa keluarkan, Nggak bisa keluarkan, terserah kamu mau apa. baik. Nggak bisa keluarkan, kamu sujud menggonggong dan minggat dari desa. Jangan mempermalukan diri di depanku. Direktur, uangnya sudah diambil. Suruh mereka hitung.
10.000, 20.000, 30.000. Banyak banget uangnya. Seumur hidup aku nggak pernah. Lihat uang sebanyak ini. 23, 24, 25. Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Palsu kali. Orang kayak dia, gaji per bulan cuma 3.500. Seumur hidup nggak mungkin dapat uang sebanyak ini. Iya, ini pasti uang palsu. Selesai dihitung. Pas, 1,28 juta. Mas, jangan tertipu sama dia. Dia cuma pengemis. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Ini pasti uang palsu. Iya. Ini pasti palsu. Jangan khawatir, kami bawa alat deteksi uang palsu. Coba tes saja, langsung ketahuan. Uang kertas ini asli. Asli? Beneran asli. Dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia punya latar belakang tertentu. Kamu akan segera tahu apakah dia punya latar belakang atau tidak. Haha, baiklah bos. Ini kontrak pembelian mobil dan kuncinya. Bos, biar saya suruh sopir memarkirkan mobilnya untuk Anda. Ambil saja. Sekarang ini milikmu. Kamu tidak benar-benar akan memberiku mobil, kan? Tentu saja, ini bukan main-main. Mulai sekarang, kamu bisa naik mobil sport impianmu, jalan-jalan. Aku tidak bisa nyetir. Tidak apa-apa, aku akan segera membawamu ke kota, ke sekolah mengemudi. Terima kasih. Ini bukan apa-apa, di bawah kartu bangku. Aset tetap bisa mencapai puluhan juta. Dengan uangmu yang sedikit ini, pantaskah aku bersujud padamu? Benar, dengan uang sedikit ini pantas dipamerkan? Jadi kamu mau ingkar janji? Aku memang ingkar janji. Mau apa? Pukul aku? Oh ya, bukannya kamu menyuruh bos batubara, Tuan Ki minta maaf? No, dia kebetulan bawa 2 preman. Suruh dia minta maaf padamu. Kamu sudah selesai berlaga. Sekarang saatnya kita menghitung utang kita. Aku tetap bilang, tidak pantas kamu menghitung utang denganku. Tidak pantas? Hanya dengan uang 1 juta yang habiskan hartamu? Yang bisa ku keluarkan akan membuatmu tercengang. Ayah, dia bilang dia kenal Ketua Mei juga, kan? Mana orangnya? Habis berbohong tidak bertanggung jawab? Ketua direksi marah, tanya kenapa kamu belum sampai, cepat. Apa yang baru saja ku dengar? Dia langsung perintah ketua dengan nada seperti itu. Berani sekali dia pakai nada seperti itu, kalau ketua Hu dengar. Bisa tampar dia langsung. Dia pasti cuma pakai nama ketua, lebih baik kita tangkap dia. Dan serahkan ke ketua, pasti ketua merasa. Kita sangat setia. Benar juga, kita tangkap penipu yang merusak nama. Baik ketua ini, pasti ketua sangat menghargai. Mungkin ketua Hu senang, langsung kasih kita 2 tambang batu bara. Waktu itu kita bakal kaya raya, hahaha ayo. Kalian berdua tangkap penipu ini untukku. Siapa? Siapa yang datang? Ketua Hu. Siapa ketua Hu? Ketua yang mengelola industri batu bara kita. Jangan-jangan benar dia yang panggil? Mana mungkin, dia punya status dan kedudukan apa? Bisa panggil ketua Hu? Iya, pasti bukan dia yang panggil. Hu Changshan menghadap ketua direksi. Hu Changshan, akhirnya kau datang juga. Dengar-dengar direktur utama Tang memanggil. Aku langsung buru-buru datang, jari kakiku hampir copot. Ada apa, direktur? Kau kenal dia? Hiwa Cheng, dia pemilik tambang di bawah asosiasi kami. Ada masalah apa, direktur? Ada apa? Dia bilang keluarganya punya tambang batu bara, kaya dan berkuasa. Bahwa 2 preman mau mukulin aku, bilang hari ini aku mati di sini. Menurutmu, aku harus gimana? Apa? Qi Yuan Cheng, berani-beraninya kau ancam Direktur Ning yang paling kuhormati. Ketua Hu, siapa dia? Dasar brengsek. Buta mata anjingmu. Kau gak kenal Direktur Utama Tang. Maaf, mata saya kurang awas. Tolong Ketua Hu perkenalkan. Aku perkenalkan, nanti kau kaget setengah mati. Direktur Ning adalah pendiri Philips Group, perusahaan nomor 1 di Provinsi Selatan. Legenda keuangan yang terkenal di seluruh dunia. Juga pencipta merek mobil mewah pertama di dunia. Laos La. Lebih dari itu, dia adalah Master Stunt Driving nomor 1 di dunia.
Dewa balap. Apa? Maksudnya, dia direktur utama Tang dari Future Group? Apa yang dia bilang benar? Gak mungkin. Dia cuma buruh di kampung kami. Mana mungkin jadi direktur utama? Iya, aku lihat dia ngemis di pinggir jalan. Mana mungkin direktur Future Group ngemis di jalan? Udah ku bilang, aku punya uang kebanyakan. Pengen bantu orang-orang. Jadi aku pura-pura jadi pengemis di jalan. Lihat siapa yang masih punya hati baik dan kasihan. Waktu itu aku lihat kalian lagi jalan ke arahku. Tapi begitu lihat aku, langsung takut aku minjam uang. Lalu balik badan pergi. Iya kan? San Xiao Xiao? Jadi, kamu beneran pura-pura ngemis? Aku bohong kalau aku pura-pura jadi orang kaya. Aku kira habis diusir Fang Su, kamu mau nipu Fang Wantang. Makanya pura-pura kaya. Omong kosong. Direktur Tang terkenal di seluruh dunia. Banyak orang hebat aja di hadapan direktur Tang. Cuma bisa tunduk dan bilang diri murid. Dia udah merasakan semua kesenangan hidup yang orang-orang idam-idamkan. Perlu dia menyamar di depan kalian si tikus tanah ini. Ketua, jangan-jangan kamu salah orang? Mungkin cuma wajahnya mirip aja? Iya, benar. Kau tanya begitu. Kau tahu hubunganku dengan Ketua Tang? Bisa dibilang, tanpa Ketua Tang, takkan ada Hu Changshan hari ini. Dulu saat industri batubara Nansheng ambruk, kami tahu di pegunungan Nansheng banyak sumber batubara, tapi tak punya peralatan canggih untuk eksplorasi dan penambangan. Ketua Ning tahu ini, lalu cari ilmuwan gratis untuk kami, ciptakan penemuan. Hingga industri batubara Nansheng seperti sekarang. Kau pikir, jasa besar Ketua Ning padaku akan membuatku salah orang? Ternyata Ketua Tang adalah penolong industri tambang kami. Aku bodoh, sungguh bodoh. Ayah, Maaf Ketua Ning, aku akan bersujud minta maaf. Cepat bersujud dan minta maaf pada Ketua Tang. Maaf Ketua Ning, maaf Ketua Ning. Meski kalian tulus minta maaf, hari ini ku bilang, takkan ku maafkan. Kalian minta maaf karena aku kuat. Tapi yang kuharap, kalian juga bersikap baik. Pada orang biasa, mengerti? Hu Changshan, Ya, keluarga Zuang pamer harta, semena-mena. Tindas yang lemah. Ambil tambang batu baranya. siap. Hahaha Ketua, aku tahu salah. Kumohon ampun, ampunilah aku. Pergi Qi Yuan Cheng. Cepat pergi. Mau bikin Ketua Ning marah lagi? Baik, aku pergi. ayah, kita pergi. Kau benar Ketua Future Group? Dari awal, semua yang kukatakan padamu benar. Tapi kalian tak percaya sedikit pun. Kalian pikir orang kaya harus boros dikelilingi pengawal. Tapi tak tahu, banyak orang kaya. Hasil kerja keras sendiri, tetes demi tetes keringat. Kekayaan terkumpul perlahan. Mereka tahu betapa sulitnya mendapat kekayaan. Dan menghargai karakter baik. Tapi di sini, semua bermewah-mewah, kaya tapi tak punya hati. Mengerti? Jadi, proyek-proyekku itu benar kau yang bantu? Masih tak percaya? Dengan kemampuanmu sendiri. Kau pikir doang grup. Kenapa mau mendukungmu? Kalau begitu, Ningking adalah Ketua Future Group. Jika dia bilang ke Duang Group, pasti dengar, kan? Kalau begitu, Xiao Ning ternyata punya latar belakang besar ya. Ningking, aku tahu sejak kecil kamu punya tekad kuat, tulang punggungmu kokoh. Benar-benar berhasil kamu menaklukkan tantangan. Aku juga harus ucapkan selamat padamu. Kamu tak perlu ucapkan selamat, aku sudah membuat grup doang. Mencabut semua proyek konstruksimu. Nanti kamu kembali saja ke hotelmu untuk menyapu lantai. Ah, Kak Ning, Direktur Ning, aku mohon padamu. Jangan cabut proyekku, kita kan satu kampung. Kita, kan? Pergi. Kamu ngapain sih? Kamu seharusnya tidak membantunya. Benar-benar buta mata. Bangsa tak tahu terima kasih, dibantu malah menggigit. Memang. Bisa bertemu orang penting seperti Direktur Ning. Itu rezeki dari kehidupan sebelumnya, dia malah tidak menghargai. Lumpur tak bisa dibentuk, Aking, aku tak tahu apakah di antara kita masih ada kemungkinan. Sebenarnya perpisahan kita dulu karena kesalahpahaman. Kamu juga pergi. Ibu, Jangan sembarangan panggil, dulu kan kamu yang menendang Xiao King. Sekarang masih berani kembali ingin rujuk. Dia sekarang suka sama atang kita, Xiao King, kan? Jika kamu mau, aku bersedia menikahimu. Benarkah? Mau dong. Kamu benar-benar dewa balap? Sampai sekarang masih tidak percaya. Bukan, cuma rasanya seperti mimpi. Dewa balap selalu jadi idolaku. Aku sangka aku bisa bertemu dengannya. Aku berdoa semoga Tuhan memberkatiku.
Jangan berterima kasih pada Tuhan, berterima kasihlah pada kebaikan hatimu. Itu sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan kebaikan hatilah yang paling menyentuh. Aku benar-benar bisa menikahimu? Tentu, saat semua orang menyerangku. Hanya kamu yang membelaku. Jadi sejak saat itulah aku putuskan, aku akan menikahimu. Bersama kamu seumur hidup. Ayo, ku gendong pakai mobil sport yang ku beri, jalan-jalan. Pilih jas yang kamu suka.